Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Kita sering mendengar bahwa apabila kita mendapat musibah, itu adalah ketentuan Allah. Bisa jadi musibah itu adalah ujian atau musibah. Keduanya ditentukan Allah. Jika demikian, bagaimana dengan penjelasan ayat di atas bahwa yang menyatakan bahwa musibah itu datangnya dari diri kita sendiri? This is going to be fun. In the 1600s, when European powers were colonizing the world, the Dutch took over what was then the port town of Jayakarta. They razed it to the ground and, in its place, built Batavia, a headquarters for their growing empire. They began to rule over the Indonesian, Chinese, Indian, and Arab people who had lived there for centuries, and built their new city in the Dutch style, with narrow townhouses along a grid of canals. The canals were used for trade, defense, and to make Batavia feel like a Dutch city. But look at Batavia from above, and you can see the city grid served a darker purpose too. Pola grid ini memang bertujuan untuk sebagai elemen segregasi atau elemen pemisahan ya, atau pembagian dari fungsi-fungsi yang memang telah disediakan. Kanal atau disebut dengan Good River ini membagi kota Batavia menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. If you look closely, you'll notice that there aren't many bridges between the two sides, or between the blocks. This was by design. The Dutch were outnumbered, so in order to control the local population, they divided it. It looked like this. Pretty much every group was confined to their city quarter. The Dutch ruled over the local population like this for over a century, but that began to change in the mid-1700s. Because the Dutch didn't properly maintain the canals, they began to deteriorate, and sediment from earthquakes blocked the flow of water. The water in the canals turned stagnant and soon deadly. Kanal-kanal itu rusak, kemudian Batavia menjadi endemik dari penyakit, berbagai macam penyakit, dari mulai tifus sampai dengan malaria. As disease spread through the canals, the wealthier Dutch moved south of Batavia, where they began to develop a new colonial administrative center. But despite the death and disease, the Dutch continued to leave the canals untreated. Instead, they began to use piped water. In the 1870s, they developed the first centralized water supply, with iron pipes to distribute water to homes. The pipes provided clean drinking water and indoor bathrooms, but the pipes were concentrated in these areas where the Dutch had moved to. The indigenous population was left in informal settlements called kampongs, far from the piped water, and this created a new kind of division in the city. Segregasi itu terjadi dalam hal akses ruang kebersihan terhadap akses fasilitas sanitasi, dan akhirnya sepertinya itu menjadi sebuah pembentukan mental yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak mengerti sanitasi dengan peradaban yang rendah. Nusantara sebenarnya ada beberapa hal ya kita temui bahwa yang paling signifikan adalah pengambilan air tanah dalam yang berlebihan. 2050, 95% wilayah Jakarta Utara itu sudah ada di bawah laut. Secara matematis, kebutuhan air di Jakarta dari air permukaan bisa terpenuhi. Cuman kapan, apakah mau dilaksanakan, yang jelas tidak bisa dilaksanakan secepat mungkin. The legacy they left behind was a sprawling city, built on marshland and segregated by water access that now Jakartans had to deal with. Over the next decades, Jakarta's population skyrocketed. More people required more housing, more stores, and more streets, and the city expanded fast. But its water infrastructure still doesn't serve the majority of the city. This chart shows how much of Jakarta's population has piped water. It was 12% in the 50s and is still under 50% today. The situation has gotten so bad, the Indonesian government has talked about moving the capital from Jakarta to the neighboring island of
To save the city, in 2014, the government announced a project in collaboration with a Dutch architecture firm to build and reinforce 120 kilometers of seawalls to stop the water from flooding the land as it sinks. But so far, only these 10 kilometers have been reinforced, like this one in Muara Baru. The problem is that just like the rest of Jakarta, the seawall is sinking. Itu deh, tuh contoh lihat tuh. Itu tanggul lama tuh. Itu 4 kali naik, ya. Naik tambah semeter. Kalaupun ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya belum signifikan ya menyelesaikan masalah seutuhnya. Gitu. Itu deh, tuh contoh lihat tuh. Itu tanggul lama tuh. Itu 4 kali naik, ya. Naik tambah semeter. This has been done before. In the 1950s, Tokyo managed to stop severe sinking by providing piped water. Taipei, Shanghai, Bangkok are other cities in the region that have managed to stop their cities from sinking. But time is running out. Ancaman tertinggi itu siaga 3 itu jika mencapai 205 cm. 205 cm. Kemudian berapa besar bentang yang terancam terkait dengan banjir rob itu tergantung kepada tingkat penurunan permukaan tanahnya dan tingkat kekritisannya. Karena banyak wilayah yang di sekitar itu ketinggian itu dulu berada sama dengan permukaan airnya dan sebagian memang melakukan peninggian-peninggian dalam konteks untuk mengantisipasi rob seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama intensitas rob itu bisa terjadi? Sangat situasional sekali. Karena mengingat begini, ini ada persoalan besar ketika terjadi pasang laut dan pada saat yang sama di wilayah Muara itu adalah kawasan parkir air. Nah, sekarang kawasan parkir air itu menjadi tempat tinggal manusia. Biasanya kalau pada saat pasang, air itu kan menunggu, dia surut, kemudian baru dia masuk ke laut. Nah, zonasi itu yang sekarang yang tidak terpetakan dan tidak dipahami masyarakat dan merubah fungsinya menjadi tempat tinggal. Artinya banjir rob yang kemudian tempat parkir air itu yang kemudian mungkin bisa saja lebih lama untuk naik ke air ketika misalnya ada air dari hulu, banjir Jakarta secara meluas bisa lebih luas lagi. Akan terjadi. Kan sangat tergantung kepada kondisi berapa cepat surut itu terjadi. Biasanya kalau Jakarta di wilayah pesisir itu ketika misalnya terjadi surut, air bisa mengalir. Nah, yang harus diantisipasi adalah ketika air kiriman dalam tanda kutip yang datang ke kawasan tersebut. Biasanya kondisinya sangat situasional kepada kondisi di setiap muara yang terjadi. Ditambah lagi bagaimana permukaan laut yang sudah semakin naik dan biasanya ketika ada bulan purnama itu juga semakin naik. Nah, wilayah jadi tersebut, berbagai macam faktor itu bisa memperparah. Ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi di kawasan yang pesisir itu. Satu tadi permukaan laut
yang semakin lama semakin tinggi. Kedua, hujan lokal yang kemungkinan potensi kalau curah hujannya tinggi dia kebanjiran. Yang ketiga, faktor penurunan permukaan tanahnya. Jadi harus diakui, tinggal di wilayah kawasan pesisir utara Jakarta ini tinggal dalam konteks kawasan rawan bencana. Nah, di sini yang harus kita cermati, apakah kita akan tetap mendorong pertumbuhan, perkembangan, permukiman dan kegiatan lainnya di kawasan tersebut? Diberi waktu 1 bulan untuk melakukan koreksi. Apabila tidak dilakukan koreksi, SLF-nya bisa dicabut dan izin operasional pada semua yang berada di gedung itu bisa dicabut. Jadi bukan hanya SLF-nya, tetapi semua yang berada di gedung itu akan kena impact. Apa penanggulangan yang akan kita lakukan? Jadi peta-peta ini adalah sebuah bahan informasi. Itu menjadi sebuah catatan dalam konteks tata ruang itu berbasis namanya mitigasi bencana. Sejauh mana kita mendapat informasi ini dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat penurunan permukaan tanah yang semakin dalam ini sebetulnya kan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Apakah sampai saat ini sudah ada tanda-tanda bahwa eksploitasi ini sudah semakin berhenti atau justru masih semakin meluas? Justru ini pertanyaan yang paling menarik. Mengapa? Sejauh mana pengawasan kita terkait persoalan pengambilan air tanah tersebut? Banyak loh apartemen dan gedung tinggi yang ternyata masih eksploitasi air tanah. Dan itu diperparah lagi dengan sistem pelayanan air bersih kita yang belum memadai. Air pipa. Air perpipaan kita. Nah, jalan pintasnya biasanya yang gedung-gedung besar atau punya kegiatan besar itu mengambil jalan pintas. Yang menjadi catatan bagaimana pengawasan terkait pengambilan air tanah. Ini otomatis kan punya implikasi besar. Kita lihat ini beberapa warna yang merah ini ternyata sudah hampir 2 meter penurunan permukaan tanah Jakartanya ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, zonasi yang merah ini bagaimana pengendalian tata ruangnya? Apakah izin-izin akan terus diberikan? Bagaimana mal semakin banyak? Makin banyak, mal semakin banyak. Nah, dengan bencana terus-menerus. Bagaimana kota perdagangan jasa dia menjadi pusat dari kegiatan ekonomi terganggu karena persoalan kebencanaan. Jadi berpikirnya adalah ancaman itu menjadi sebuah cara kita untuk berpikir untuk mengantisipasi dalam bentuk kebijakan antisipatifnya gitu. Disinilah tanggul laut penting atau tidak penting. Nah, ini tapi yang perlu menurut Kang Yayat sendiri ini penting atau tidak penting kalau kedepannya Jakarta adalah kota bisnis bukan ibu kota negara lagi? Kan undang-undang juga mengamanatkan wilayah ibu kota negara harus dilindungi dari berbagai macam aspek begitu ya. Tapi ini akan jadi kota bisnis nih. Nah, artinya kalau kota bisnis maka harus ada sharing dalam ini. Siapa yang berinvestasi di Jakarta, yang mendapat manfaat dari Jakarta, memberikan kontribusi tidak untuk menyelamat kota ini? Kedua, pola dalam bentuk kompensasi misalnya. Mereka-mereka yang melakukan berkontribusi dalam konteks pembangunan tanggul misalnya mendapatkan hak atau insentif dalam konteks pemanfaatan kebijakan mereka di dalamnya. Baik, Kang Yayat, tampaknya ini kalau kita lihat faktanya bahwa pemerintah pusat sudah membangun tanggul 4,7 km untuk tanggul raksasa ini di bagian A-nya. Tapi kemudian yang ada di tengah laut itu kan perlu panjang yang kemudian Pemprov dan juga pihak swasta. Pihak swasta tidak mau membangun tanggul kalau reklamasinya tidak dilanjutkan. Pemprov memutuskan untuk tidak melanjutkan reklamasi, saling mengunci. Tapi Jakarta semakin tenggelam. This is going to be fun. On to Batavia, the chief seaport of Java, the most important island of the Dutch East Indies. Over 300 years ago, a colony of Dutch immigrants settled in Batavia and gradually extended their authority until for a time they practically monopolized the foreign trade of the East Indies. Great Britain gained control of Java for a few years, but finally returned it to the Dutch. Local self-government, economic betterment, and popular education are some of the benefits enjoyed by the natives as a result of the present-day colonial policy of the Dutch. Many hardships have been endured by Holland in holding and building up her island empire.
but it has made her the third colonial power in the world today. As in Holland, the Dutch have built canals here for the purpose of transportation, but apparently this one has been turned into a municipal laundry. The finished work is usually carried home in this manner. Practically every day in the week, this canal is thronged with men, women, and children washing clothes. Pertama, apa itu musibah? Itu dulu. Kalau definisinya sudah paham, kita bisa mengerti, baru jadi baik dalam prakteknya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah berasal dari kata asaba yusibu, isabatan wa musibatan. Segala yang menimpa, yang dialami, di setiap yang menimpa kita itu musibah. Setiap yang menimpa, baik ataupun buruk. Makanya ketika hujan turun mengenai kita atau perangkat hidup kita, ada doa dari Nabi singkat, Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban seakar dengan kata musibah. Asaba yusibu sayyiban, menimpa dengan cepat, cepat, tak 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 tak. Sayyiban. Di asal kata musibah itu yang kita alami semua, yang terasa terlihat baik, menyenangkan, atau yang terlihat tampak seperti tidak menyenangkan. Maaf, meninggal musibah, terlihat seperti tidak menyenangkan. Maaf, lahir musibah, terlihat seperti menyenangkan. Naik kedudukan musibah, turun kedudukan musibah. Saya pun ketemu antum sekarang musibah buat saya. Betul, saya sedang menimpa keadaan saya sekarang itu musibah. Antum ketemu saya musibah. Setiap yang kita alami, di kalau musibah itu terlihat baik, maka menyikapinya dengan syukur. Musibah terlihat tidak menyenangkan, maka cara menyikapinya dengan sabar. Ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Awas, semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Cuman saat kita terima, pandangan kita kadang-kadang melihatnya ada terlihat menyenangkan, ada terlihat yang tidak seperti menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika antum melihat sesuatu yang menyenangkan, maka muncul rumus syukur di sini. La in syakartum la azidannakum. Ketika antum melihat seperti yang tidak menyenangkan, maka di sini kemudian teman-teman sekalian sabar berlaku di sini. Bagaimana cara sabarnya? Pertama Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ini ayat turun tentang jihad. Tapi bukan karena jihadnya, karena perasaan yang bergolak. Ada perasaan, duh kok sekarang ya, bagaimana kalau nggak besok aja, aduh saya nggak siap. Ada ujian, dia merasa kurang menyenangkan. Maka kata Al-Quran, perangi itu. Bersikap positive thinking dulu, yang baik-baik. Ayat ini ingin mengatakan, maaf, kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh.